Masukkan gula ke dalam mesin berbentuk corong ini. Pabrik ini hanya menggunakan gula asli loh. Masukkan juga susu bubuk ke dalam corong hingga tercampur bersama butiran gula. Semua bahan yang masuk ke dalam corong akan terus berjalan melalui pipa-pipa sampai menuju tangki blending atau tangki pencampuran. Di dalam tangki blending berkapasitas 6.000 liter ini, gula dan susu akan dimasak bersama air. Larutan akan matang dalam waktu lebih dari 30 menit. Sambil terus diaduk, jangan lupa masukkan konsentrat buah stroberi asli. Come on mas, tutup tangkinya dan biarkan teraduk sampai akhirnya benar-benar tercampur rata. Larutan susu dan jus stroberi kemudian harus melalui proses homogenisasi. Pada proses ini, mesin akan bekerja memecah molekul protein susu agar semua bagian susu tercampur rata dalam larutan. Sip, waktunya masuk ke proses pasteurisasi nih. Pasteurisasi yaitu memanaskan larutan dengan suhu yang sangat tinggi, sekitar 140 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh mikroba, kuman, dan bakteri dalam larutan. Sudah pasti deh, kandungan gizi minuman tetap utuh dan gak rusak karena bakteri nakal. Sekarang waktunya memasak nata de coco yang terbuat dari sari kelapa asli ini agar bebas dari bakteri dan kuman. Cukup masak selama 30 menit. Hasilnya, nata de coco sudah matang dan lebih kenyal pastinya. Nah, setelah matang, nata de coco otomatis pindah ke tangki ini. Disinilah sirup dari tangki pencampuran akan mengalir. Tidak seluruh sirup akan masuk ke tangki ya. Beberapa liter sirup hanya berfungsi sebagai pendorong nata de coco agar bisa masuk ke tangki pengisi melalui pipa-pipa. Pabrik ini juga membuat botol kemasan minuman sendiri loh. Mesin canggih berteknologi Prancis ini mampu menghasilkan 12.000 botol dalam waktu 1 jam saja. Keren deh! Bahan botol kemasan ini kemudian akan berbaris memasuki mesin pengisian. Panaskan dengan suhu 145 sampai 170 derajat Celcius. Bahan botol kemasan kemudian akan dicetak sesuai kebutuhan. Begini deh hasilnya, bukan sulap, bukan sihir. Oke, waktunya proses filling atau pengisian minuman ke dalam botol. Ruangan ini harus steril dan gak sembarangan orang bisa masuk. Sebelum terisi, botol akan dicuci bersih seperti ini. Botol yang sudah bersih kemudian akan otomatis terisi nata de coco. Ayo, antri, antri. Isi botol dengan larutan jus buah dan susu sampai 365 ml. Untuk menghindari kotoran dan kuman, tutup botolnya harus dicuci. Baru deh, tutup botol yang sudah bersih akan antri untuk ditutup secara otomatis. Oke, tidak lupa untuk mengecek suhu minuman saat keluar dari mesin pengisian. Suhu harus berada di antara 80 hingga 85 derajat Celcius. Tujuannya untuk menjaga kualitas minuman dan memastikan bahwa kuman dan bakteri sudah mati. Dengan cara pengisian seperti ini, daya simpan minuman menjadi lebih lama. Selanjutnya, botol minuman akan melewati pengecekan volume apakah isi minuman sudah pas 365 ml. Agar lebih mudah, gunakan layar terang ini sebagai alat cek. Suhu minuman yang masih tinggi akan turun setelah masuk ke dalam mesin cooling atau mesin pendingin. Perlahan botol-botol akan disiram air hingga suhunya berkurang sampai 40 derajat Celcius. Gak lama kok, cuma 10 menit aja. Minuman ini bisa tahan sampai 1 tahun. Dan pastinya lebih enak kalau diminum dalam keadaan dingin. Hihi,
Seger. Setelah itu, pasang label pada botol. Kemudian rekatkan dengan cara melewati terowongan uap panas. Minuman ini dijual dengan harga sekitar Rp7.500. Kandungan nata de coconya mengandung serat yang bermanfaat membantu proses pencernaan dalam tubuh. Bahkan minuman ini mampu memenuhi kebutuhan serat 1 hari. Teman-teman di rumah sudah pernah dengar jukung atau perahu anti tenggelam? Nah, di daerah Padalarang, Jawa Barat, ada sebuah pabrik yang membuat jukung anti tenggelam loh. Unyil jadi penasaran nih sama jenis plastik yang digunakan untuk membuat jukung ini. Kok bisa ya nggak tenggelam? Nah, kita sama-sama cari tahu yuk. Let's go! Nah, ini nih bahan plastiknya, berjenis HDPE atau High Density Polyethylene. Yaitu bahan plastik yang ramah lingkungan. Jadi saat jukung kita pakai, tidak akan merusak kualitas air laut. Tahap campur selesai, lanjut ke tahap injeksi. Gunakan mesin injeksi ini. Wih, besar banget ya. Karena mesin ini akan mencetak pipa dengan panjang 9 meter. Panaskan bahan pada suhu 200 derajat Celcius. Suhu setinggi itu bisa membuat plastik meleleh. Nah, lelehan plastik ini langsung dicetak menjadi pipa. Butuh waktu sampai 8 jam loh untuk mencetak satu pipa ini. Wih, besar kan? Pipa yang masih panas ini harus kita dinginkan. Ada 4 tahap pendinginan loh, semuanya menggunakan air. Nah, sekarang potong pipa sesuai ukuran yang dibutuhkan. Mesin potong berteknologi tinggi ini punya pisau yang sangat tajam. Pipa plastik ini bisa terpotong secara akurat loh. Mantap! Sekarang kita rakit bagian-bagian jukung yuk. Nah, jukung anti tenggelam ini punya ujung berbentuk pipih agar bisa membelah air di lautan dengan mudah. Jadi jukung bisa melaju dengan cepat dan membuat hemat bahan bakar. Bagian belakang pipa juga sudah tertutup rapat. Daya apung pun menjadi besar. Ini nih yang membuat jukung tidak akan tenggelam. Mantap! Selanjutnya kita pasang badan jukung. Oh iya, sambung tiap bagian memakai logam anti karat agar jukung awet sampai lebih dari 20 tahun. Wow, lama juga ya. Setelah semua bagian terpasang, sekarang tinggal kita lapisi bagian yang berongga untuk mencegah air masuk di sela-sela sambungan. Pelapisan ini juga memakai lelehan plastik HDPE loh. Tahap selanjutnya adalah pasang bagian dasar jukung, berfungsi sebagai pijakan. Oke deh, selesai. Tinggal pasang sayap deh. Bukan sayap untuk terbang ya, tapi sayap untuk menjaga keseimbangan. Jadi jukung tidak miring saat melaju di atas air yang bergelombang. Nah, setelah itu pasang tempat duduk di bagian samping. Jukung ini punya kapasitas sampai 10 orang loh. Oke, biar nggak kehujanan dan kepanasan, lengkapi jukung dengan kanopi dan lampu suar yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari. Nah, karena lampunya pakai tenaga surya, kita tidak perlu ganti baterai deh. Terakhir, tinggal tambahkan dayung. Sip, sudah lengkap nih. Jukung anti tenggelam sudah jadi. Sekarang kita coba dulu yuk kekuatan jukung ini. Dengan ketebalan 1,4 cm, jukung ini bisa tahan terhadap segala benturan, deburan ombak, serta tajamnya karang-karang di seluruh perairan di Indonesia. Mantap! Kalau banyak keunggulan seperti ini sih, bisa jadi pengganti jukung kayu loh. Sip lah. Woi, Usro, lagi ngapain sih di situ? Ini nih lagi main perahu, tapi perahunya tenggelam. Udah deh, ikut Unyil aja sini. Lihat perahu yang ada sayapnya. Masa? Emang ada perahu yang bersayap? Iya, ayo cepat naik sini, Sro. Siap, Nyil. Asik.